Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini di Asesmen 5 Calon Duta Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2024, saya akan memaparkan materi terkait aturan berlalu lintas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Serafina Dalakinanti. Saya merupakan salah satu siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Garut di Kabupaten Garut. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi. Kasus kecelakaan Kecelakaan maut, Kecelakaan lalu lintas, Kecelakaan mobil, kecelakaan, dua bus saling bertabrakan. kecelakaan lalu lintas, Kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas menyebabkan 12 orang meregang nyawa. 4 korban tewas di meninggal dunia di lokasi kejadian. meninggal dunia, Tewas seketika, menyebabkan kepadatan kendaraan, mengalami luka serius. menimbulkan kemacetan, motor tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan serius yang terus terjadi di seluruh dunia. Setiap tahunnya, terjadi sekitar 100.000 kecelakaan lalu lintas yang menelan korban. Lebih dari 20.000 korban meninggal dan lebih dari 100.000 orang terluka. Faktor kecelakaan lalu lintas yang kompleks dan beragam menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat pengguna jalan. Sebagai individu yang bertanggung jawab demi menciptakan kenyamanan dan keamanan berkendara, diperlukan sikap tertib pada peraturan lalu lintas. Namun sayangnya masih banyak sekali ditemukan pelanggaran lalu lintas di jalan sehingga dikenakan denda pelanggaran. Mereka masih belum mengenal arti dari rambu-rambu lalu lintas, tanda lampu lalu lintas, marka jalan, dan peraturan lalu lintas lainnya. Lalu, apa itu rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan dari keempatnya yang berfungsi sebagai peringatan, perintah, larangan, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Secara umum, ada 4 jenis rambu lalu lintas. Yang pertama ada rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang memberikan informasi berupa peringatan akan kemungkinan adanya bahaya dan sifat dari bahaya tersebut kepada pengguna jalan. Contoh dari rambu peringatan yaitu yang kedua adalah rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh pengguna jalan. Contoh dari rambu larangan yaitu yang ketiga ada rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu yang menyatakan perintah yang wajib ditaati oleh pengguna jalan. Dimaksudkan untuk memberi petunjuk pendahuluan kepada pemakai jalan dan ditempatkan pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai. Contoh dari rambu perintah yaitu dan yang keempat adalah rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk memandu pengguna jalan saat dalam perjalanan dan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Contoh dari rambu petunjuk yaitu selain rambu-rambu lalu lintas, ternyata kurangnya pemahaman tentang marka jalan juga menjadi faktor penyebab kecelakaan dan penilangan lalu lintas. Apa itu marka jalan? Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Di Indonesia, marka jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018. Berdasarkan pengelompokannya, ada 5 jenis marka jalan yang harus kita ketahui. Jenis yang pertama yaitu marka membujur. Marka ini dibagi menjadi dua, yaitu marka membujur tunggal dan marka membujur ganda. Marka membujur tunggal bisa berupa garis putus-putus, fungsinya sebagai pemisah jalur dan lajur jalan. Pengendara diperbolehkan mendahului dengan melintasi marka ini. Lalu, marka membujur tunggal berupa garis tanpa putus. Pengendara dilarang saling mendahului dengan melintasi marka ini. Marka garis ganda berupa garis utuh dan putus-putus. Lalu lintas yang berada di garis putus-putus diperbolehkan mendahului dan melintasi marka. Namun sebaliknya, lalu lintas di sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut. Marka garis ganda berupa dua garis utuh. Pengendara dilarang mendahului maupun melintasi garis ini. Jenis yang kedua yaitu marka melintang. Marka melintang dibagi menjadi dua, yaitu berupa garis utuh dan garis putus-putus. Marka melintang berupa garis utuh berfungsi sebagai batas garis henti kendaraan pada saat lampu lalu lintas menyala warna merah. Marka melintang berupa garis putus berfungsi sebagai batas henti kendaraan saat memberi kesempatan kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalur utama pada persimpangan jalan. Jenis yang ketiga yaitu marka serong. Marka serong juga dibagi menjadi dua, yaitu marka serong yang dibatasi oleh rangka garis utuh dan marka serong yang dibatasi oleh rangka garis putus-putus. Marka serong yang dibatasi oleh rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan 1. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan. 2. Pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan. 3. Pemberitahuan awal bahwa akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan.
4. Larangan bagi kendaraan untuk melintasi marka ini. Marka serong yang dibatasi rangka garis putus-putus. Marka ini memiliki fungsi yang sama dengan marka sebelumnya, hanya saja pengendara tidak boleh memasuki daerah marka sampai mendapat kepastian selamat. Marka serong memiliki dua pola yang berbeda, yakni pola chevron yang digunakan pada lalu lintas satu arah dan pola garis miring yang digunakan pada lalu lintas dua arah. Jenis yang keempat adalah marka lambang, berfungsi untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pengguna jalan mengenai aturan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu. 1. Marka lambang berupa tanda panah digunakan untuk memberi petunjuk pemisah arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan. 2. Marka lambang segitiga berfungsi untuk memberi hak utama kepada arus lalu lintas dari jalan utama. 3. Marka lambang berupa tulisan digunakan untuk memberi petunjuk sesuai dengan arti tulisan pada marka tersebut. 4. Marka lambang berupa gambar. Contohnya, gambar sepeda untuk lajur sepeda dan gambar sepeda motor untuk jalur sepeda motor. Yang terakhir yaitu jenis marka lainnya, yaitu marka kotak kuning dan marka berbiku-biku. Marka kotak kuning disebut juga dengan marka Yellow Box Junction atau YBJ, yang artinya persimpangan kotak kuning, digunakan pada persimpangan jalan agar lalu lintas tidak bentrok atau terkunci ketika terjadi kepadatan. Kendaraan yang melintas di marka ini dilarang untuk berhenti, sedangkan kendaraan yang di luar marka tidak boleh melintas apabila masih ada kendaraan yang berada di dalam marka kotak kuning ini. Marka berbiku-biku adalah marka berbentuk garis zigzag dengan warna cat kuning, berfungsi sebagai penegasan bahwa dilarang parkir ataupun berhenti di atas marka tersebut. Selanjutnya, cara berkendara yang baik dan benar. Yang pertama, menggunakan helm sesuai standar prosedur keamanan bagi pengendara motor dan menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Yang kedua, usia yang dapat mengendarai motor haruslah di atas 17 tahun dan memiliki surat izin mengemudi atau SIM, karena lebih dari 50% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang tidak memiliki SIM. 3. Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berkendara. 4. Periksa perlengkapan kendaraan. Spion haruslah terpasang dan lampu sen sebagai tanda belok selalu dapat menyala, dan selalu pastikan menyalakan lampu depan sewaktu berkendara. 5. Tidak berkendara sambil menggunakan telepon genggam. Menggunakan knalpot standar dan tidak menggunakan knalpot yang bising. Apa saja sih perilaku baik yang harus diterapkan dalam berkendara? Yang pertama, menghargai dan menghormati pengendara lain. Yang kedua, tidak ngebut atau menghambat kendaraan lain. Yang ketiga, mengutamakan kesopanan dan menghindari perilaku agresif seperti mengumpat, melakukan isyarat kasar, atau klakson berlebihan. 4. Tidak parkir sembarangan sehingga mengganggu lalu lintas jalan. 5. Tidak berkendara di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. 6. Tidak melempar atau membuang sampah sembarangan ke arah jalan raya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.